Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D4 RPL 2 yang beranggotakan dua kelompok dari Tugas Web yang bernama Toko Reang. Kami beranggotakan dari saya sendiri, Hilal Abdul Rahman, dengan NIM 1905008 dan teman saya Ramdhani, yaitu 1905023. Latar belakang pembuatan dari aplikasi atau proses ini yaitu dengan adanya atau dengan membuka peluang bisnis, yaitu dengan membuka toko ikan hias di masa pandemi sekarang merupakan peluang bisnis yang baik karena selain dapat menyalurkan hobi juga dapat menghasilkan pundi-pundi uang, karena yang kita tahu kan ikan hias itu seperti ikan cupang. Harganya itu cuma 5.000 atau 10.000, paling mahal 20.000. Tapi ternyata ikan hias yang kita jual di sini itu bukan ikan hias yang ada di sekolah-sekolah, melainkan ikan hias yang betul-betul ikan hias yang harganya bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, tujuan pembuatan ini yaitu ingin meningkatkan pembudidayaan ikan cupang di Indonesia agar lebih diakui oleh negara Asia lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia mungkin ikan cupang dianggap rendah karena biasa dijual di pasaran atau di pinggir-pinggir sekolah. Saya ingin membudidayakannya agar lebih seperti negara-negara tetangga, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya Ramdhani. Ramdhani silahkan. Ya, terima kasih Hilal. Di sini saya akan menjelaskan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. HTML adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di browser web. Dalam program ini, HTML berfungsi sebagai penempatan teks, menghubungkan CSS seperti ada pada indeks ini, contoh ini. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layer, pack, atau di media lain, menghemat waktu serta dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus. CSS dalam program ini berfungsi sebagai kayak ngasih tema gitu, tema gaya seperti apa, seperti kanvas lah kalau kita melukis. JavaScript adalah script atau bahasa pemrograman yang memungkinkan Anda menerapkan fitur kompleks pada halaman web. JavaScript pada program ini yakni sebagai push notif yang akan muncul sebagai pengingat. Contoh alert pada keranjang PHP ini. Nah, ini contohnya ini ada alert nih. Jadi ketika kita klik atau klik keranjang tapi kita belum masukkan barang ke keranjang, nah akan alert tuku dikit ini. Oke, lalu PHP. File dapat berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP. Kode PHP dijalankan di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. PHP pada program ini yakni HTML yang memiliki database serta kode PHP-nya sendiri. Contoh login. Nah, di sini ada login biasa untuk user dan login admin. Nah, ini adalah kita memilih nih, select from pelanggan dan select from admin. Lalu di mana itunya? User dan passwordnya gitu. Oke. Selanjutnya kita akan demo aplikasi yang kita buat. Ya, selanjutnya saudara Hilal akan mendemo aplikasi yang kita buat. Silakan Hilal. Makasih Ramdhani. Nah, sekarang waktunya mendemonstrasi tentang web. Namun dari sisi saya yaitu demo secara sudut pandang user atau pelanggan. Yang pertama karena kita belum mempunyai email atau username dan password,
Jadi langkah pertama adalah mendaftarkan diri. Nah, pertama mengisikan nama lengkapnya, contoh username-nya Ujang, Ujang. emailnya Ujang ya, maya.com, teleponnya password 123, ulang password 123, lalu kita klik daftar. Nah, di sini ada ini nih, wish dua akun, yang artinya kita kalau udah punya akun, kita bisa langsung login sekarang. Jadi kita masukkan akun yang sudah ada. Namun karena kita belum mempunyai akun, jadi kita daftar. Klik daftar di sini, daftar. Tuh, secara otomatis dia akan memunculkan ini alert, yay berhasil, yang artinya pembuatan akun berhasil kita buat. Kita klik OK. Masukin akun yang tadi sudah dibuat, yaitu Ujang. Nama passwordnya 123. Login. Tuh. Nah, ini merupakan beranda atau halaman awal dari toko kami. Yang isinya itu berbagai jenis cupang yang populer ataupun yang ikan hias cupang yang populer di kalangan para pecinta. Tuh. Nah, di bagian atas ini adalah toko reang yang artinya mendeskripsikan dari toko kami tersebut. Dari homepage atau beranda sendiri, yaitu ini. Nah, ini daftar keranjang yang artinya kita sudah membeli keranjang apa belum, karena kita belum membeli keranjang, jadi kita nggak usah. Lalu di sini ada untuk pengaturan akun, yaitu ada logout atau reward pembelian. Karena kita belum membelinya, jadi nggak usah, karena nggak ada isinya. Nih, di bagian atas ini, di bagian navbar di sini, ada untuk mencari ikan cupang yang kita minati gitu. Nah, langsung ini goleti buat carinya, search. Nah, kita ambil contoh yang ini, Betafish Multicolor Candy. Nah, yang harganya 3999. Pertama kita klik ini, jeleng, yang artinya lihat. Tuh. Di sini akan muncul halaman baru, yaitu tentang deskripsi dari ikan cupang tersebut, Betafish Multicolor Candy, yang harganya segini. Nah, di sini ada Tukupira, yang artinya mau pesan atau beli berapa. Nah, di sini ada keterangan berat ataupun deskripsinya. Kita klik, misal kita akan membelinya 2 ekor. Lalu kita klik Sidatuku untuk melanjutkan prosesnya. Sidatuku. Tuh. Langsung di sini keluar alert, yaitu produce wish siap diproses. Oke. Nah, langsung di sini akan muncul ataupun berpindah ke keranjang.php. Oh, yang tadi klik kita keranjang ini tuh, ini hasilnya. Kantong belanja gitu. Nah, di sini ada keterangannya, fotonya. Jadi itu tahu kita beli ikannya apa, nah, ini nama produknya, ini harganya, harga satu persatuannya, ini jumlah yang kita belinya. Nah, ini totalnya. Jadi 399.999 dikali 2 yang hasilnya 79.998. Nah, di sini kita menyediakan action hapus, yang artinya kalau kita nggak jadi ngebeli gitu, seperti itu. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada lanjutna belanja ataupun cekot barang. Yang pertama, yang ini dulu ya. Lanjutna belanja itu kalau kita ada keinginan buat beli yang baru gitu, buat beli ikan cupang baru, kita coba klik dulu lanjutna belanja. Tuh, dia akan langsung ke indeks PHP ataupun ke homepage, yang artinya kita akan membeli ini baru, cupang baru. Kita ambil ini nih, Red Dragon plakat. Langsung kita bisa klik ini, sama. Tuh, langsung berhasil tampaknya ke keranjang. Loh, langsung otomatis di kantong belanja akan menambahkan otomatis ini satu. Karena kita kliknya yang apa, trolling apa basket gitu. Jumlahnya 1, harganya
200.000 dikali 1 tetap 200.000 seperti itu. Nah, untuk melanjutkan proses yaitu dengan melakukan check out barang. Klik check out barang. Nah, di sini ada itunya check out barang. Nah, check out barang ini nama pembelinya, nama ininya. Nah, ini alamatnya. Alamat yang mau dipakai yang mana? Kita ambil lo bener yang murah. Nah, ini di mana? Si misal pinggir. Tuh, kita check out untuk melanjutkan proses. Oh, di sini ada alert lagi ya, artinya itu. Oke. Tuh. Setelah selesai ini silakan lakukan pembayaran ke Bank BRI dengan atas nama Ramdhani. Nah, ini sudah selesai. Tuh. Ini yang buatnya Bank Tuku pengiriman pembelian. Nah, ini ininya. Tuh. Nah, ini lanjut lakukan pembayaran, yaitu dengan melakukan pembayaran. Tuh, contohnya namanya nama bapaknya Ujang. Ujang. Nama banknya Bank BRNI. Jumlahnya. Nah, di sini karena ini nih konfirmasi pembayaran Ujang William. Yang artinya di sini tuh kita masukin struktur atau bond karena salah satu filenya kami belum membuat jadi kita coba apa yang akses baru dulu, akses gambar biasa aja, akses gambar biasa kita contoh ini JPEG ini mungkin sebagai contoh. Oh, 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 ini nggak bisa. Oh, berapa JPEG? Oh, tidak lebih dari 2 MB. Oh, bridge. Kirim. Selesai. Pembayaran telah selesai ataupun proses pembayaran telah selesai. Tuh. Pembayaran berhasil. Oke. Tuh, ini ada riwayat pembelian, nota, bukti pembayaran. Udah, bukti pembayaran. Tuh. Karena kita tadi belum ada check out-nya, karena belum daftar ke BRI, jadi kita pakai gambar yang asal mungkin dah. Seperti itu. Ini notanya. Tuh. Mungkin dari saya cuma segitu dari sudut pandang pembeli. Nah, dari sudut pandang admin, saya serahkan pada teman saya, Ramdhani. Silakan Ramdhani. Ya, terima kasih, Hilal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana admin mengelola website ini. Nah, di sini kita memasukkan username admin dan password adminnya. Nah, di sini ada tabel. Ini adalah tampilan utama pada halaman admin untuk mengelola aplikasinya itu. Nah, ini di sini ada tabel pelanggan, penghasilan, barang yang dikirim, atau barang yang masih diproses, yang lunas, dan produk. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah uh, data pelanggan nih yang menggunakan aplikasi kita, dan ini adalah data-datanya. Lalu kita lihat beranda lagi. Nah, ini adalah penghasilan kita nih di aplikasi ini. Penghasilan kita berapa gitu. Misalnya ada apa? Ada yang membeli barang. Nah, penghasilannya langsung otomatis nih kelihatan nih. Lalu di sini ada barang yang dikirim. Nah, ini adalah data pembelian, misalnya status pembelinya lunas apa enggak gitu. Kalau lunas, barangnya dikirim
Nah, ini ada sudah screen pembayaran. Selanjutnya ini masih diproses. Nah, ini yang masih diproses apa ya nih yang belum bayar gitu. Ini siapa aja yang mau bayar. Selanjutnya dan ini adalah gambar apa profil dari admin, ada nama, ada email, ada nomor HP dan alamat. Ya, seperti inilah halaman admin. Di sini kita dapat mengetahui jumlah pelanggan, penghasilan, barang yang dikirim, terus proses apa yang apa pesanannya masih diproses, sama produk juga kita bisa lihat. Kita juga bisa menambahkan produk di sini. Contohnya kita tambahkan namanya apa ya? Nama ikan cupang. Harga 5.000, berat 5 gram. Nah, ini deskripsi adalah ikan cupang. Nah, di sini kita memasukkan produk kita yang ingin kita jual nih. Misalnya ini sebagai contoh saja ya. Misalnya ini. Misalnya ini. Saya masukkan ke gambar. Nah, setelah sudah kita tambahkan deh. Nah, ini alertnya apa? Notifikasinya gitu kalau kita berhasil menambahkan produk. Nah, ini dia produk yang kita bikin. Nah, kita juga bisa ngapus produknya nih. Misalnya stok barangnya sudah nggak ada gitu, kita bisa ngapus. Nah, ini ada alert yakin untuk menghapus. Oke, produk berhasil dihapus. Nah, produknya sudah kita hapus. Untuk ini untuk yang pembayaran yang lunas kita bisa lihat gitu. Data-data yang lunas siapa aja. Ya, seperti inilah tampilan admin dan bagaimana admin bekerja untuk aplikasi ini. Mungkin saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.